kabar semuanya? Masih bersama Yantos RW Backpacker Channel. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghilangkan bau jengkol atau pete di kamar mandi atau di toilet kita. Ini sangat penting sekali karena banyak orang yang makan jengkol, makan pete, lantas buang air kecil ya misalnya di toilet atau kamar mandi. Nah itu baunya luar biasa. Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana cara membersihkannya atau bagaimana cara menghilangkan bau jengkol yang luar biasa itu. Saya tunjukkan, mudah, gampangnya. Caranya sangat mudah. Nah ini ya, semua bahan-bahan ini bisa digunakan untuk menghilangkan bau jengkol di kamar mandi atau di toilet ya. Tapi ini jangan lihat mereknya ya. Saya tidak endorse atau tidak merekomendasikan merek tertentu ya. Cuma semua yang dipakai untuk mencuci ya, cuci pakaian itu sebenarnya bisa dipakai untuk menghilangkan bau jengkol. Tapi ada yang memang punya kemampuan yang kuat menghilangkan keseluruhannya atau sementara, ada yang tahan lama atau tidak harumnya. Jadi kita harus memilih salah satu dari ini yang digunakan untuk mencuci ya. Jadi biasanya ada apa ini ya, ini biasanya pengharum ya kalau ibu-ibu mencuci ya. Ini untuk pelembut atau pengharum pakaian setelah dicuci. Nah ini sangat berguna sekali. Saya tidak merekomendasikan mereknya, tapi silakan saja pengharum atau pelembut kain. Atau ini ya deterjen, terserah mereknya apa. Ini juga, yang ini cair, yang ini bubuk, yang ini pemutih. Ini juga punya bau yang keras yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau pete ya, atau jengkol di kamar mandi atau di toilet kita. Nah ini sampo ya, sebenarnya sampo bisa juga. Nah ini saya sampaikan bahwa masing-masing ini kita pakai salah satunya, kita taburkan, bisa menghilangkan bau jengkol di kamar mandi atau toilet kita. Hanya saja masing-masing punya kelemahan. Contohnya, kalau kita ini ya, kita gunakan bubuk deterjen ya, bisa saja kita taburkan apakah ke dalam lubang toiletnya atau ke sekelilingnya jika bau petenya, jengkolnya kuat. Tapi kalau ini kan tidak langsung aromanya keluar, harumnya itu keluar, mungkin perlu lagi kita kasih air, kemudian kita harus menambahkan ini lagi mungkin ya untuk digosokkan. Nah bau deterjen ini cukup kuat untuk menghilangkan bau jengkol ya, di kamar mandi atau di toilet kita. Cuma kelemahannya tadi, kita harus menaburkan dulu, kemudian harus kita gosok lagi ya, keling. Nah baunya itu bisa menghilangkan bau jengkol yang kuat. Tapi kelemahan dari bubuk deterjen ini, setelah kita gosok, baunya sudah berubah dari bau jengkol ke bau deterjen. Kelemahannya adalah bahwa dia tidak bertahan lama. Jadi bisa saja di awal kita menaburkannya, menggosoknya,
dia beruap, bau jengkolnya hilang. Tapi setelah kita siram, bisa jadi masih ada bau jengkol yang tertinggal, mungkin di sela-sela lantai-lantai ini kan ada juga yang berlubang-lubang dikit ya. Nah itu baunya tidak hilang. Ini kelemahan dari bubuk deterjen. Yang kedua, kalau kita menggunakan deterjen cair, ya, ini sama, dia juga mempunyai aroma harum yang cukup kuat, yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau jengkol di toilet kita, di kamar mandi kita. Tapi kelemahannya adalah ini juga hampir sama dengan bubuk deterjen tadi. Apabila kita tuangkan ya, kita siramkan seperti ini ya, ke lantai. Nah, setelah kita tuangkan, bisa saja langsung kita ini ya, ini kan ya, walaupun tidak menggunakan air, bisa saja kita bersihkan langsung. Dan ini juga mempunyai harum yang kuat yang bisa mengalahkan harumnya, maksud saya bau jengkol yang kuat tadi. Bisa hilang ya setelah kita gosok, apalagi kita masuk ke dalam ini, ke dalam lubang toilet ini. Nah, bau jengkolnya bisa hilang, tetapi dan harumnya luar biasa. Tapi juga dia sama dengan yang serbuk tadi. Artinya apa? Setelah bau harum kita siram dan deterjen cairnya ini sudah habis di lantai, bisa jadi bau jengkolnya akan muncul lagi karena di sela-sela ini masih ada lubang-lubang yang mungkin bau jengkolnya masih tinggal. Itu kelemahannya. Jadi dia harum bisa sesaat, luar biasa harumnya, menghilangkan bau petai yang tadi ada di kamar mandi atau di toilet kita. Tapi lagi-lagi kelemahannya, kita harus menggosok dan kemudian baunya kalau udah disiram bisa hilang juga. Kemudian ini juga bisa digunakan ya, ini pemutih. Pemutih ini ciri khasnya adalah baunya keras ya, dan aromanya tidak begitu harum menyengat. Dia hampir sama dengan karbol ya, kalau digunakan untuk membersihkan toilet. Bahayanya adalah baunya menyengat. Memang bau jengkolnya akan hilang ya, bisa hilang bau jengkolnya, tapi baunya cukup menyengat gitu. Pemutih ini pedih ya, kadang-kadang mata kita pedih, baunya juga tidak harum ya, dan bau jengkol di sekeliling toilet atau kamar mandi ini perlu banyak ya kita gunakan ya, buat lubang ini ke sini, dan kemudian juga kayaknya harus digosok juga nih, gosok ya. Nah, ini bisa menghilangkan bau jengkol, tapi sekali lagi kelemahannya adalah baunya menyengat pertama. Yang kedua, kita harus menggosok-gosok lagi. Dan yang ketiga, memang setelah disiram, ini penyakitnya sama ya. Pertama kita pedih, kemudian setelah kita siram bisa jadi masih ada bau jengkolnya yang tertinggal ya. Jadi udah perih, pedih, kita mau gosok juga, kemudian bau jengkolnya masih ada yang tersisa. Nah, 1, 2, 3. Nah, apalagi ini sampo ya. Sampo ini punya kelemahan kalau untuk menghilangkan bau jengkol, ini punya kelemahan ya. Artinya harumnya sesaat. Jadi ketika pertama kita agak boros menggunakan sampo, sayang ya, kalau kita taburkan kemudian kita gosok lagi, baunya sesaat ya. Kadang-kadang
bisa kalah juga dengan bubuk jengkol. Selalu uap kita siram, kelihatannya tidak tahan lama juga. Karena ini memang untuk rambut ya, bukan untuk membersihkan jengkol. Nah, ada satu lagi yang bisa kita gunakan, dan inilah rahasianya ya, yang bisa kita gunakan, dan ini sudah kita praktekkan, dan ini memang bagus luar biasa. Tapi saya tidak merekomendasikan merek tertentu ya, saya tidak endorse ya, kecuali nanti kalau endorse ada merek tertentu. Nah, ini dia, nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya dan bagaimana ampuhnya yang satu ini untuk menghilangkan bau jengkol. Oke, sabar ya. Baik, ini tadi bahan-bahan sudah saya tengokkan ya. Ada deterjen cair, ada deterjen bubuk, ada sampo, ada pemutih ya. 4 ini bisa digunakan untuk menghilangkan bau jengkol di kamar mandi atau di lubang toilet kita. Tapi kelemahannya adalah, pertama, kerjanya kita repot untuk harus menggosok ya, menyiram, dan dia cenderung tidak bertahan lama setelah disiram. Bisa jadi ada juga aroma jengkol itu akan tercium oleh kita. Nah, ini dia resepnya ya, rahasianya yang ingin saya bagikan pada hari ini. Dan ini adalah percobaan yang telah saya lakukan beberapa kali, dan mudah-mudahan ini berhasil, dan Anda juga bisa berhasil di rumah ya, menggunakan cairan ini untuk menghilangkan bau jengkol. Jadi kalau makan jengkol banyak pun tidak perlu ya makan kecap atau apa, karena kadang-kadang kalau buang air, buang kecil, tetap aja bau. Nah, ini yang terakhir, yang pamungkas ya, dari sekian banyak yang ada di dapur maaf ya, untuk mencuci di kamar mandi, saya menggunakan ini ya. Jadi ini adalah pelembut, pengharum kalau ibu mencuci ya. Nah, ini kalau mereknya ini kebetulan saya memakai ini, dan ini memang yang konsentrat ini lebih kuat dibandingkan yang lain. Yang lain mungkin hanya dapat bau harumnya, dan lama-lama juga menghilang sehingga bau jengkolnya tidak hilang. Tapi yang ini beberapa kali saya coba ya, yang softener, yang konsentratnya ya, saya tidak merekomendasikan merek ya, tapi softener yang konsentrat itu kan baunya lebih kuat, harum ya, kuat dan harum. Nah, ini yang paling bagus. Setelah beberapa kali saya coba, habis makan jengkol ya sekeluarga, buang air kecil baik di toilet atau kamar mandi. Nah, ini, dan penggunanya sangat mudah sekali. Kita cukup ini ya, ditabur aja, ditabur di lantai, di mana yang kira-kira bau jengkolnya kuat, di lantai atau di dalam ya, atau di dalam toiletnya. Nah, kalau di dalamnya bau jengkol, kita siramkan saja sesuai ya. Jadi kalau baunya terlalu kuat ya agak dibanyakan, kalau di lantainya juga ada ya kita siram sekeliling. Nah, penggunaan softener yang konsentrat ini sangat ampuh sekali, karena kita tidak perlu menggosok-gosok, tidak perlu ya, tidak perlu kita menggunakan ini gosok-gosok lantai ya supaya baunya hilang, tidak. Kita taburkan aja, kita siramkan aja sekeliling ke dalam lubangnya, kemudian kita tunggu kurang lebih ya, saya rasa 5 menitan cukup deh ya, 5 menit atau 3 menit cukup, karena ini kuat sekali ya, softener konsentrat ini ya, mereknya terserah. Ini biasanya dipakai
setelah mencuci atau melembabkan pakaian. Nah, ini baunya kuat, harum, tertabur. Nah, setelah 2 menit atau 3 menit atau mau 5 menit serah, bau sudah harum dan itu sudah akan cium oleh kita bahwa bau jengkol itu sudah hilang semua. Dan itu baunya permanen, ya. Jadi kita menggunakan soap tender concentrate ini baunya permanen. Jadi semakin lama kita membiarkan, makin harum. Nah, kita tidak perlu menggosok-gosok menggunakan ini lagi, ya. Tapi kita memang perlu menyiram, ya, artinya setelah lama kita siram supaya jangan licin. Tapi baunya akan berubah dari bau jengkol menjadi bau soap tender ini. Harum, coba, ya. Mudah-mudahan kalian semua berhasil mengikuti percobaan saya ini, dan ini saya sudah coba sendiri. Mudah-mudahan ya, kalau mengikuti cara saya ini sehingga bisa menghilangkan bau jengkol di kamar mandi atau di lembab air. Cukup. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ya, ajak teman juga nonton, subscribe channel YouTube Yanto Serwe Backpacker Channel. Bye bye.